kusampaikan kepada kamu, yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, nur mutiara ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? A'udzu billah, bismillah, inna lillah, wa inna lillah, illa Allah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tawajjuh. Haitsu syi'ta fa innaka mansur ya hafi ya wakil ya zatul buhti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad karimullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad waliullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad ahlullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad habibullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad syaifullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad zahirullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad batinullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad syirullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad haqqullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad syari'atullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad tarikatullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad hakikatullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad ma'rifatullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad kalamullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad syahadatullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad ghaibullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad inna lillah ilaihi raji'un. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad asma'ullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad af'alullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad sifatullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad zatullah, zatul haq, zatul wahdi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ruh sahabat Rasulullah wa karabat Rasulullah kulluhum ajma'in. Assalamu alayka ya sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah. Assalamu alayka ya malaikatul muqarrabun kulluhum ajma'in. Assalamu alayka ya sayyidina Jibril malaikatullah. Assalamu alayka ya sayyidina Mikail malaikatullah. Assalamu alayka ya sayyidina Israfil malaikatullah.
Assalamu alayka ya Sayyidina Isra'il malaikatullah. Assalamu alayka ya waliyullah. Assalamu alayka ya ahlullah kulluhum ajmain. Assalamu alayka ya ruh Ahmad minallah Muhammad aminallah. Assalamu alayka ya ustaz. Assalamu alayka ya ustazi fi hadratillah, fi mardatillah, fi ilmullah ad-dunya wal akhirah. Ustaz, inna lillah ilaihi raji'un. Fi yaumil masyad, fi yaumil hisab, fi yaumil akhirah. Assalamu alayka ya sanad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya sanad Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya sanad Sayyidina Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والله إني أحمد من الله محمد أمين الله شريعة رسول الله طريقة رسول الله والحقيقة رسول الله معرفة الله كلامي كلام الله شهادتي شهادة الله غيبي غيب الله إنا لله إليه راجعون لا تضربوا الزرعتين بإذن الله. هذا سند رسول الله صلى الله عليه وسلم في سند محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله الغالب علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه نادي علي فاطمة بنت أسد kullu hammin wa ghammin sayanjali min nurwa min nurhi fi ilmi Allah nur ala nur fi hadratillah wa fi maradatillah ala ilmi Allah. Ashhadu an la ilaha illallah il-ghalib Ali ibn Abi Talib karamallahu wajha nadi Ali Fatimah binti Asyad kullu hammin wa ghamin sayan jali min nurbuat wa yazidukum quwat illa quwatikum wa la tatawallu mujrimin wa yazidukum quwat illa quwatikum wa la tatawallu mujrimin wa qul jaa al-haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa وقل جاء الحق وجحق الباطل إن الباطل كان وقل جاء الحق وجحق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام عليك يا روح أحمد من الله محمد أمين الله. السلام عليك يا روح أحمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alayka ya ruh Muhammad aminullah. Assalamu alayka ya ruh abaina wa ummina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa fil hadratillah wa fil maradatillah وفي الصلاة سيدنا علي بن أبي طالب على شنات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على شنات رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الآخرة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan rahimakumullah, rahim ilmullah, rahim hardatillah, rahim mardatillah, fi talabil ilmillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sungguh-sungguh keberkahan daripada diri yang maha suci, limpahan karunia daripada diri maha suci kepada diri yang sentiasa mensucikan diri. Sungguh-sungguh benar-benar wallahi diri yang maha suci itu sangat suka, sangat kenal, sangat reda, sangat dekat kepada sesiapa diri yang sentiasa mau mensucikan diri. Sungguh-sungguh Allah yang maha suci kenal kepada diri rahasia Muhammad. Diri rahasia Muhammad kenal kepada diri rahasia Adam. Diri rahasia Adam kenal kepada diri batin Adam. Diri batin Adam esa kepada diri zahir Adam yang sudah sentiasa suci. Sungguh-sungguh diri yang maha suci itu zahir esa nyata kepada diri rahasia Muhammad. Diri rahasia Muhammad itu zahir esa wujud nyata kepada diri rahasia Adam. Diri rahasia Adam nyata esa kepada diri batinnya Adam. Diri batin Adam itu yang sentiasa, yang sedia suci. Maka diri batin Adam yang sedia suci itu esa zahir nyata kepada diri zahir Adam itu sendiri. Yang zahir diri Adam itu yang mau, yang sudah sentiasa mensucikan dirinya dan sudah disaksikan oleh diri yang sedia suci. Diri yang sedia suci itu disaksikan oleh diri rahasia, diri sir-sir yang membawa diri zahir kepada diri batin. Maka disaksikan oleh diri yang maha suci. Apabila diri zahir tidak pernah mau suci, maka tidak pernah ada diri batin yang mau menjadi saksi dan tidak pernah disaksikan oleh diri sebenar-benar diri. Maka iblislah yang nyata kepada diri batin Adam itu. Maka diri batin Adam itulah yang nyata kepada diri zahir Adam itu, atau penyata Adam itu adalah iblis. Bukan Adam sufi, bukan Adam yang suci. Bagaimana kau mengaku Adam diri zahir? Bagaimana kau mau mengaku tubuh jasad jasmani kamu itu Adam? Apabila tiada diri batin kamu itu. Apabila di dalam diri batin kamu itu iblis yang bersemayam. Karena kekotoran diri zahir Adam kamu itu. Tidaklah kau dikatakan Adam, tidaklah kau dipanggil Adam, tidaklah kau disebut Adam apabila kau Adam tidak pernah mau mensucikan dirimu. Apabila kau Adam tidak pernah mau suci. Apabila kau Adam tidak pernah kenal kepada diri sebenar-benar dirimu. Tidak pernah kau dikakui sebagai Adam apabila diri sebenar-benar dirimu tidak pernah menyaksikan dirimu yang tidak pernah mau suci. Maka tiadalah diri batinmu yang sedia suci itu, melainkan iblis yang nyata kepada diri zahir kamu itu. Karena kekotoran-kekotoran yang ada pada diri zahir kamu itu. Bagaimana yang zahir mau kembali ke batin, batin mau kembali kepada diri rahasia. Tidak akan pernah mendapat hidayah daripada diri sebenar-benar diri. Tidak pernah mendapat hidayah daripada diri yang sedia suci. Apabila kau Adam tidak pernah mau mensucikan, tidak pernah kau sentiasa mau suci, maka hidayah dari iblis yang nyata kepada kau Adam. Palsu kau mengaku kau sebagai Adam. Saksimu tidak pernah mau mengakui dirimu
Wahai anak cucu Adam yang mau mengaku Adam, kau bukan daripada diri yang sedia suci apabila dirimu tidak pernah mau sentiasa suci. Kembalinya diri zahir itu menyaksikan diri batin kamu yang sedia suci itu, sehingga disaksikan oleh diri sebenar-benar diri kamu itu, yaitu diri rahasia kamu sendiri. Hanya diri yang sentiasa suci, hanya diri yang sudah sentiasa suci yang menyaksikan diri batin yang sedia suci, sehingga disaksikan oleh diri sebenar-benar diri. Barulah pengakuan diri yang maha suci itu ada kepada dirimu, wahai anak cucu Adam. Maka daripada itu, kepada seluruh ahli keluarga besar kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, tidak putus-putusnya, tidak bosan-bosannya aku menyampaikan kepadamu, wahai yang mengaku murid kepadaku, wahai kau yang mengaku anak cucu Adam, wahai kau yang mengaku daripada diri yang maha suci, ketahuilah, diri maha sucilah tempat kamu kembali, bukan Allah yang maha suci, tapi diri Allah yang maha suci. Tidaklah kau kembali ke Tuhanmu, tidaklah kau kembali kepada Allah, karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Kau sesuatu, tidak akan boleh kau kembali kepada yang bukan sesuatu, karena yang bukan sesuatu tidak boleh esa kepada yang sesuatu. Yang bukan sesuatu tidak boleh meliputi yang bukan sesuatu. Yang bukan sesuatu tidak boleh kembali kepada yang bukan sesuatu, melainkan yang bukan sesuatu yang diridai oleh yang bukan sesuatu. Yang bukan sesuatu itu adalah diri pribadinya Tuhan. Rabbul Izzati, Tuhan sekalian zat, tiada bernama, tiada perbuatannya, tiada sifatnya, dan tiada zatnya. Zat Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Sifat Tuhan itu qadim. Af'alnya syir atau rahasia, boleh nyata kepada diri rahasia Muhammad, tidak boleh wujud kepada Muhammad. Diri rahasia Muhammad itu zahir kepada diri rahasia Adam, bukan diri Muhammad itu yang wujud pada Adam. Diri rahasia Adam itu wujud kepada diri batin Adam, bukan diri rahasia Adam itu wujud kepada diri Adam. Diri batin Adam itu boleh wujud, boleh nyata kepada diri zahir Adam apabila diri zahir Adam itu sudah sentiasa suci. Itulah insan kamil mukhamil khalifatullah yang boleh kembali kepada diri Allah. Seluruh keluarga besar kajian grup Nur Mutiara Ma'rifatullah, di mana saja engkau berada yang tidak dapat kujangkau tempat dan waktu. Engkau yang berada di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Filipina,
di negeri Singapura, di Brunei Darussalam, dan kau yang berkedudukan di Saudi Arabia dan juga di Australia. Salam diri yang sedia suci kepada dirimu yang sentiasa mensucikan diri. Sungguh-sungguh benar-benar, wallahi wan nabi wal qur'ani imami wa qablatu kiblati wal muhammadin nabi wal mu'min ihwani. Sungguh-sungguh benar-benar diri zat yang maha suci itu suka, dekat, kenal, reda kepada sesiapa diri yang sungguh-sungguh sentiasa mensucikan dirinya, zahir batinnya. Sungguh-sungguh benar diri zat yang maha suci yang bernama Allah itu suka, kenal, reda, dekat kepada sesiapa diri yang sentiasa mensucikan diri zahirnya sehingga menyaksikan diri batin yang sedia suci, sampailah disaksikan oleh diri sebenar-benar diri rahasianya. Kebalikannya, diri zat rahasia, diri zat diri rahasia yang maha suci itu tidak suka kepada diri yang tidak pernah mau suci. Sungguh-sungguh benar-benar kebalikan dari ayat yang tadi, diri yang maha suci, diri zat yang maha suci tidak pernah suka, tidak pernah kenal, tidak pernah reda kepada diri yang tidak pernah yang tidak pernah sentiasa mensucikan dirinya, yang tidak pernah mau suci. Kata lainnya, diri yang kotor. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 222, diri zat yang maha suci itu suka. Maksud suka itu reda. Maksud suka itu kenal, dekat kepada diri yang sudah sentiasa mensucikan diri. Jadi kalau diri zat yang maha suci itu suka, bermakna dekat. Suka bermakna kenal. Suka bermakna tahu, paham. Itu makna suka. Kebalikan dari ayat itu, tidak suka. Suka itu kebalikannya tidak suka. Jadi kalau suka kepada diri yang sentiasa mensucikan diri, kebalikan ayat itu tidak suka kepada diri yang kotor. Zat diri yang maha suci itu suka kepada diri yang sudah sentiasa mensucikan diri. Kebalikan ayat ini, zat diri yang maha suci itu tidak pernah suka kepada diri yang kotor, tidak pernah suka dengan pandangan penglihatan yang kotor, tidak pernah suka dengan pendengaran yang kotor, tidak pernah suka dengan pikiran yang kotor, tidak pernah suka kepada hati yang busuk yang kotor, tidak pernah suka dengan perkataan yang kotor, tidak pernah suka kepada perkataan maksiat, pandangan maksiat, pendengaran maksiat, hati yang maksiat. Tidak pernah suka. Tidak pernah suka dengan gerak yang maksiat.
tidak pernah suka dengan hayalan yang maksiat. Lalu bagaimana zat diri yang maha suci itu tidak suka kepada kita? Apalah jadinya? Bagaimana jadinya? Tuhan yang menguasai langit dan bumi, dan di antara langit dan bumi tidak suka kepada kita. Bagaimana jadinya? Mau kemana kita? Kemana perginya kita? Bumi yang kita pijak milik Allah, tetapi Allah tidak suka kepada kita. Langit milik Allah, yang memiliki, yang menguasai langit tidak suka kepada kita, sehingga langit itu terasa panasnya, tidak selesa, cuaca tidak suka dengan kita. Air milik Allah tidak suka kepada kita, sehingga air yang kita minum itu menjadi racun di dalam perut kita. Bumi yang kita pijak terasa panas membara, karena pemilik tanah, pemilik bumi ini tidak suka kepada kita. Air diminum, dimandikan, untuk mencuci, untuk buat pekerjaan, pemiliknya, penguasanya tidak suka kepada kita. Maka air yang diminum akan menjadi penyakit. Air yang diminum menjadi rusak di dalam batang tubuh kita ini, di dalam jasad kita ini, dia menjadi merusak karena keredaan daripada pemilik yang menguasai air itu tidak pernah reda kepada kita. Mau kemana kita, tuan-tuan? Apa jadinya nasib kita ini? Yang menguasai langit dan bumi dan di antaranya tidak suka kepada kita, dikarenakan kita tidak pernah mau mensucikan diri kita, dikarenakan kekotoran jiwa kita, dikarenakan kekotoran makanan kita, dikarenakan kekotoran ucapan perbuatan kita, hayalan kita, pikiran kita. Tidak suka Tuhan kepada kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, tidak pernah disuka oleh diri yang maha suci. Tidak pernah disuka oleh empunya diri kita ini. Tidak pernah disuka. Hidup rasanya susah. Dapat duit susah. Tidak ada duit susah. Makan terasa susah, tidur terasa susah, beristri, punya anak, punya harta terasa susah, karena tidak berkah, tidak ada keredaan daripada zat diri yang maha suci. Tidak pernah tenang hidup kita, tuan-tuan. Tidak pernah merasakan nikmatnya dunia ini, karena pemilik nikmat itu, pemilik dunia ini tidak pernah suka kepada diri yang tidak pernah mau mensucikan diri. Kebalikan surah Al-Baqarah ayat 22, diri yang maha suci suka kepada diri yang sudah sentiasa mensucikan dirinya. Lalu diri yang maha suci tidak suka dengan diri yang kotor. Kalau Tuhan tidak suka kepada kita, sholat pun kita sia-sia, puasa pun kita sia-sia. Apabila yang memerintah sholat itu tidak suka kepada kita, tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala, tidak mendapatkan berkah. Yang kita kerjakan itu perintah daripada
yang tidak suka kepada kita. Maksudnya, kita melaksanakan perintah daripada Allah. Allah itu sendiri tidak suka kepada kita karena kekotoran jiwa kita, kekotoran hati kita, kekotoran pikiran kita. Yang kita katakan, yang kita maksud, perbuatan itu bagus, baik. Sholat itu kita anggap baik, bagus. Nak dapat pahala, nak dapat berkah. Sholat baik, sholat bagus. Puasa baik, puasa bagus. Kekotoran diri kita tidak pernah kita perhatikan. Kekotoran makanan kita tidak pernah kita perhatikan, tidak pernah kita kaji, tidak pernah kita ketahui apa-apa yang mau masuk ke perut kita. Apa jadinya? Makan yang kotor, perbuatan bersih. Maka apa-apa yang kau makan itu, itulah yang menjadikan tubuh jasad kamu. Apa-apa yang kau masukkan ke perutmu itu, itulah yang membina, itulah yang membangun, itulah yang menjadikan darah dan dagingmu. Ketahuilah wahai anak cucu Adam, ketahuilah wahai diri manusia, ketahuilah wahai yang mengaku manusia, ketahuilah yang berasal dari anak cucu Adam. Kau yang mengaku anak cucu Adam, ketahuilah olehmu, apa-apa yang kau makan itu, apa-apa yang kau minum itu, itulah yang membentuk darah dan dagingmu. Baik yang kau makan, baiklah darah dan dagingmu. Buruk yang kau makan, maka buruklah darah dan dagingmu. Yang membentuk sifatmu, yang membentuk af'al kamu, yang membentuk zat pada diri kamu dari apa-apa yang kau makan itu. Maka apa-apa yang kau makan minum itu, itulah yang terbina diri jasad jasmani kamu, tempatnya diri batin kamu itu bersemayam. Tempatnya diri rahasia kamu itu di tempat diri batiniah kamu yang sedia suci itu. Tempatnya diri yang sedia suci itu di tubuh jasad kamu itu. Karena batiniah, jasmaniah itu esa adanya. Jadi apabila kau tidak pernah mau sentiasa mensucikan diri jasmaniah, diri tubuh jasad lahiriah kamu itu tidak pernah mau kau sentiasa sucikan, atau tidak pernah sentiasa suci, tidak pernah mau kau mensucikan diri zahiriah, diri jasmaniah, diri syariat kamu itu, tubuh kasar muhaddasnya Adam itu tidak pernah kau bersihkan. Apa yang esa kepada diri yang kotor? Siapa yang mau, siapa yang dekat kepada diri kau yang kotor itu, pikiran kau yang kotor itu, pandangan kau yang kotor itu, pendengaran kau yang kotor itu, hati rasa kau yang busuk itu, apa yang esa di situ? Apa yang dekat kepada dirimu apabila dirimu itu kotor, busuk itu, apa yang dekat? Maukah diri yang sedia suci itu esa kepada dirimu yang kotor itu? Maukah diri yang sedia suci itu dekat kepada dirimu yang suka makan yang kotor itu? Yang kau bentuk diri jasmaniah kamu itu dari barang yang kotor, dari barang yang haram, sehingga melahirkan pandangan, penglihatan yang haram juga, yang maksiat juga, pendengaran yang maksiat. Apabila kau suka makan yang kotor, apabila kau suka makan yang haram itu, maka seluruh tubuhmu jahat, seluruh tubuhmu busuk, darahmu busuk, darahmu kotor, mengalir di otakmu itu, pikiranmu kotor,
mengalir sampai masuk di saraf-saraf di matamu itu, makanya mata kamu itu cenderung berbuat maksiat, cenderung memandang yang maksiat. Zahirlah perbuatan yang maksiat itu pada diri anak cucu Anda. Kau adalah apa yang kau makan itu. Diri kau itu adalah apa yang kau makan itu. Baik buruknya yang kau makan itu, baik buruknya dirimu. Ketahuilah, zat diri yang maha suci, zahir pada diri rahasia Muhammad. Diri rahasia Muhammad zahir nyata pada diri rahasia Adam. Diri rahasia Adam zahir nyata pada diri batin Adam itu sendiri, yaitu diri yang sedia suci, dipanggil diri hakikat Adam. Diri yang sedia suci Adam itu, hakikat diri Adam itu nyata esa kepada diri zahir tubuh jasad jasmani Adam itu, dipanggil insan kamil mukamil, khalifatullah namanya. Inilah diri yang dikehendaki, diri yang maha suci. Inilah diri yang boleh kembali kepada diri yang maha suci. Kau tidak boleh kembali kepada empunya dirimu, melainkan dikembalikan oleh empunya dirimu kembali. Kau tidak boleh mengembalikan amanah kepada empunya amanah kembali, melainkan empunya amanah mengembalikan amanahnya kepada diri empunya amanah kembali. Kau tidak boleh hidup, melainkan empunya hidup menghidupkan dirimu sehingga kau kembali kepada yang empunya hidup. Kau tidak boleh melihat, melainkan empunya penglihatan itu mengembalikan penglihatan kamu itu kembali kepada empunya penglihatan itu kembali. Kau tidak boleh bergerak, melainkan empunya gerak itu mengembalikan gerak kepada empunya gerak itu kembali. Ini yang dipanggil inna lillahi ilaihi raji'un, tahap peringkat ghaibullah. Maka sesiapa yang menghendaki kembali kepada diri maha suci, hendaklah kau sentiasa mensucikan diri zahirmu, sentiasa kau membersihkan apa-apa yang kau makan, suci pikiran, hayalan, perbuatan, penglihatan, pendengaran. Maka lahirlah diri yang sedia suci, wujudlah diri yang sedia suci, nyatalah diri yang sedia suci pada jasmaniah kamu itu, sehingga bercahayalah dirimu, sehingga bercahaya wajahmu, bercahaya pikiranmu, bercahaya perkataanmu, bercahaya pandanganmu, bercahaya pendengaranmu, bercahaya hatimu, rasamu. Barulah terbuka pintu kasaf kepadamu. Sesungguhnya pandangan kasaf itu adalah pandangan yang bercahaya. Pandangan kasaf itu tembus menembus lahir daripada diri batinnya. Pandangan kasab itu dilahirkan oleh pandangan batiniah diri kamu itu, yang pandangan sedia suci. Tidak boleh zahir di matamu itu apabila matamu itu dialiri oleh darah yang kotor. Tidak boleh masuk ke hati kamu itu apabila hatimu dialiri darah yang kotor, darah yang haram, darah yang dihasilkan oleh pemakanan yang kotor, darah yang dibuat, dibena dari makanan yang haram. Tidak pernah wujud pandangan maha suci di situ. Pandangan kasab, pandangan tembus menembus itu adalah pandangan daripada zat diri maha suci,
itulah yang zahir pada dirimu. Barulah kau dapat melihat yang tidak pernah kau lihat. Barulah kau mendengar yang tidak pernah kau dengar. Barulah kau masuk ke alam yang tidak pernah kau masuki. Barulah kau merasa yang tidak pernah kau rasakan. Barulah kau mendapatkan nikmat yang tidak pernah kau dapat nikmat. Barulah kau berada di satu tempat yang tertinggi, makam yang derajatnya melebihi derajat malaikat. Barulah kau dipanggil Adam Sufi, maka sujudlah sekalian alam kepada dirimu, karena kau sudah sentiasa suci, menyaksikan diri batinmu yang sedia suci, sehingga disaksikan oleh diri sebenar-benar dirimu, diri rahasia, atau yang dipanggil diri syirullah. Ketika diri rahasia, ketika diri sebenar-benar diri menyaksikan akan diri rahasia itu kepada diri batin, ketika diri batinnya, diri yang sedia suci, menyaksikan olehnya diri zahir, maka insan kamil mengambil kedudukannya. Apabila diri zahir kamu, apabila tubuh jasad jasmani kamu tidak pernah menyaksikan diri batiniah kamu itu, atau tidak mau diri batiniah kamu itu menyaksikan diri zahir kamu, maka tidak pernah kau berjumpa dengan diri sebenar-benar diri. Tidak pernah kau menyaksikan diri sebenar-benar dirimu. Tidak pernah kau tahu, tidak pernah kau kenal diri rahasiamu itu yang sangat dekat kepadamu. Terbentengi, tertutup, terhijab oleh kekotoran-kekotoran apa yang kau makan, kekotoran-kekotoran perbuatan. Bolehkah kau suci dengan perkataan? Bolehkah kau suci dengan perbuatan? Bolehkah kau suci dengan bilangan? Bolehkah kau suci dengan sebutan? Bolehkah kau suci dengan bacaan? Bolehkah kau mensucikan hatimu dengan sebutan-sebutan nama? Bolehkah batinmu suci dengan perbuatan-perbuatan yang menyebutkan huruf, membaca bacaan? Bolehkah diri kau itu suci dengan bacaan-bacaan? Bolehkah diri kau itu suci dengan sebutan-sebutan kalimat yang mulut kau itu tidak pernah suci? Yang kau sebutkan itu kalimat suci, yang kau baca itu kalimat suci, tapi mulutmu tidak pernah suci, makananmu tidak pernah suci. Bolehkah kau baca kitab suci itu apabila dirimu tidak pernah suci? Sanggupkah kau menyebutkan ayat-ayat suci itu yang mulut kau itu tidak pernah suci? Bolehkah kau membaca kitab suci itu yang perut kau itu kotor, pikiran kau kotor, hatimu kotor, busuk? Sanggupkah kau membaca kitab suci itu? Yang mana kitab suci itu zahir daripada diri yang sentiasa suci. Yang mana perkataan suci itu nyata daripada diri maha suci. Sesungguhnya diri maha suci itu, maka suci pula perkataannya. Sesungguhnya diri maha suci itu, suci pula ilmunya. Sesungguhnya diri maha suci itu, suci pula kodratnya. Maka diri yang sentiasa sucilah yang mendapatkan hidayah daripada diri maha suci. Maka diri yang sentiasa sucilah yang zahir zat diri maha suci itu. Maka diri yang sudah sentiasa suci mendapatkan rahmat dan hidayah daripada diri yang maha suci. Maka diri yang sudah sedia suci, diri yang sudah sentiasa suci, mendapatkan rezeki daripada diri yang maha suci. Sebaliknya, diri yang kotor mendapatkan rezeki daripada yang kotor juga. Diri yang kotor, busuk, mendapatkan ilmu dari yang kotor juga.
Apabila hatimu kotor, pikiranmu kotor, darahmu kotor, maka ilmu yang masuk ke dadamu, ilmu yang masuk di hatimu, itulah dari setan iblis yang nyata pada dirimu. Apabila pemakananmu kotor, maka kotor pula pemikiranmu. Apabila pemakananmu haram, apabila kau memakan yang haram, maka ilmu yang ada kepadamu jelas pasti yang haram juga, pasti yang buruk juga, pasti yang kotor juga, karena tidak pernah dekat ilmu maha suci itu kepada diri yang kotor. Tidak pernah nyata, tidak pernah wujud ilmu yang maha suci itu kepada diri yang kotor, diri yang busuk. Apabila kau mengamalkan makan yang kotor, maka yang wujud ilmu kepada dirimu, ilmu yang kotor juga. Lalu, sudah paham kamu bagaimana wujud iblis itu? Kamu sudah paham wujud iblis itu? Sudah paham? Iblis itu wujud kepada diri yang kotor. Setan itu nyata kepada pemikiran yang kotor. Iblis itu ada di hati kamu, yang hati kamu itu dihasilkan dari yang kotor. Nyata iblis itu, setan itu kepada dirimu, kalau diri kamu ini tidak pernah sentiasa suci. Paham ini? Paham dah? Maka iblis itu berkata, pernahkah iblis itu berbuat salah kepada kamu? Justru nyata iblis itu pada perbuatan yang salah. Di balik iblis itu, iblis mengatakan perbandingan terbalik. Pernahkah kau melihat iblis? Itu perkataan iblis. Dia membela iblis, meragukan was-was kamu kepada pemahaman kamu tentang iblis. Iblis itu berkata, pernahkah iblis itu berbuat salah kepada kamu? Justru perbuatan salah itu nyatanya iblis. Perbuatan maksiat itu, itulah kenyataan iblis. Pandangan yang maksiat, itulah kenyataan pandangan itu iblis. Biar kamu tahu, biar kamu paham. Jadi kalau ada yang mengaku manusia, mengatakan kapan kamu, bila masa kamu diganggu iblis, digoda iblis, itu iblisnya, itu setannya. Paham ini? Kalau ada yang mengaku manusia, pernahkah kau diganggu setan? Pernahkah iblis bersalah kepada kamu? Yang berkata itulah iblisnya. Paham ini? Karena perbuatan maksiat itu, pandangan maksiat itu, itulah kenyataan pandangan iblis, pandangan setan. Paham? Sesiapa yang suka makanan kotor, nyata iblis kepada diri kamu. Sesungguhnya iblis itu suka makanan yang kotor, perbuatan yang kotor, pemikiran yang kotor, hati yang kotor. Itulah nyatanya setan iblis itu. Sudah paham ini? Itu makanya banyak pengkajian-pengkajian sekarang membelok-belokkan, ya, supaya tidak terungkap. Banyak pembela-pembela iblis. Tahu pembela iblis? Ditutupinya, dibelokkannya pemahaman-pemahaman tentang bagaimana kau mendeteksi dirimu sudah terkena rayuan, kesesatan-kesesatan, pebisikan-pebisikan iblis itu. Mudah sekali dia mengatakan, bila masa kau diganggu setan, bila masa setan pernah menipu kamu, penipu itulah nyatanya setan. Paham tak? Jadi apabila kau menipu, kau itu kenyataannya setan. Apabila kau mengadu domba orang, tahu mengadu domba? Itu nyatanya setan. Dibalik sama dia. Tahu dibalik?
Apa katanya? Dia ngomong apa setan itu? Nggak pernah setan itu buat salah katanya. Nggak pernah setan itu mengganggu kau katanya. Itu yang ngomong itu setan. Paham nggak? Karena setan itu nyata pada manusia yang kotor. Wujud setan itu ya ada pada manusia yang sentiasa berbuat maksiat. Itulah setan yang nyata. Makanya ada satu grup, ada satu pengajian sentiasa dia membela menyimpan perbuatan setan. Nggak pernah setan buat salah, nggak pernah iblis buat salah katanya. Paham nggak ini maksudnya? Mengelabui, ya? Tahu mengelabui? Menyimpan. Itu pembela iblis. Tahu pembela iblis? Dia tidak mau iblis itu disalahkan. Karena perbuatan salah itu perbuatan salah itu perbuatan iblis. Siapa yang membela iblis itu? Ya kaum iblis, murid iblis, guru iblis. Biar kamu tahu bagaimana iblis itu menggoda kamu. Bagaimana iblis itu bersemayam di diri kamu. Bagaimana iblis itu boleh meracuni otakmu. Bagaimana iblis itu boleh menutupi pandangan kasab kamu itu. Tahu pandangan kasab, pandangan yang bercahaya itu. Diajarkannya kau makan yang kotor, dibisikkannya ke telingamu itu boleh bagaimana kau boleh memakan yang haram. Diajarkannya kau memakan yang halal dan yang haram. Diajarkannya kau memakan yang halal bercampur dengan yang haram, sehingga tertutuplah pikiranmu, tertutuplah pandangan kasabmu itu, sehingga kau tidak dapat memilih mana makanan yang baik, mana makanan yang buruk. Kau tidak boleh memilih mana makanan yang halal, mana makanan yang haram.